Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-13. Nah, di mana pada pertemuan ke-13 ini kita masuk ke materi mengenai dynamic routing gitu ya, dan dipilih salah satu karena dynamic routing itu jenisnya ada banyak sekali. Yang akan kita bahas pada mata kuliah ini adalah OSPF atau Open Shortest Path First gitu ya, di mana ini adalah salah satu dynamic routing yang sangat sering dipakai gitu ya. Jadi sangat sering dipakai di mana lawannya biasanya adalah RIP. Gitu. RIP itu juga dynamic routing. Cuman RIP itu dia ini ya, dia nggak punya database sehingga dia sedikit lebih lama dibandingkan dengan OSPF. Nah, kalau dilihat dari dari strukturnya ya, kalau dilihat dari strukturnya, ini apa ini bentar. Oke. Nah, maka protokol routing itu dibagi jadi dua ya. Jadi ada static routing, ada dynamic routing. Static routing sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian dynamic routing itu dibagi lagi. Jadi ada yang namanya exterior gateway protocol dan interior gateway protocol. Nah, di mana untuk exterior yang saat ini masih digunakan yang digunakan itu adalah BGP sih. BGP. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan kerja di sebuah perusahaan yang dia itu punya jaringan public IP sendiri gitu atau dia punya namanya AS number sendiri, biasanya ISP atau company-company gede itu router utamanya yang connect ke internet itu akan menjalankan protokol yang namanya BGP gitu ya. Nah, itu untuk eksterior yang diketahui satu ini aja, yang memang digunakan satu itu aja. Kemudian kalau untuk interiornya itu ada yang distance factor, ada yang link state gitu ya. Distance factor ini ada RIP sama ada IGRP ya. Kemudian kalau yang link state itu adalah OSPF yang akan kita bahas ini dan ada ISIS gitu ya. Nah, ini kita bahas satu aja si OSPF ini karena ini sudah sering yang paling sering digunakan lah gitu ya di lapangan gitu. Oke, nah OSPF ini sendiri pada mata kuliah ini kita bagi jadi dua. Jadi ada single area OSPF ya. Ada single area OSPF sama multi area OSPF. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas single areanya saja. Nanti multi areanya di pertemuan berikutnya karena cukup panjang juga gitu ya, cukup sehingga biar videonya tidak terlalu panjang. Oke. Nah, di single area OSPF studi kasusnya bentuknya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada 3 router, 3 PC gitu ya. Ini sudah saya buat, cuman belum saya kasih alamat IP. Jadi di sini ada 3 router, ada 3 PC. Dimana kalau di sini saya pakai cloud gitu ya di PowerPoint-nya, cuman di implementasinya di GNS3 yang sekarang saya sampaikan itu saya pakai NAT dan ini boleh keduanya, terserah ya, bebas. Yang jelas fungsinya cloud di sini itu mengkonekkan jaringan yang ada di simulasi ke internet gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke mikrotiknya dari luar, misalkan teman-teman mau pakai Winbox gitu ya dan segala macam, nah teman-teman bisa pakai cloud aja sehingga nanti cloudnya itu dia bisa nge-bridge ke Ethernet card-nya gitu ya. Nah, kalau nggak butuh Winbox gitu misalkan ya langsung di komputer ini aja, di simulasi ini aja, maka kita bisa pakai NAT gini. Yang penting connect ke internet gitu aja, kita bisa pakai NAT. Oke, yang pertama adalah dalam routing itu harus dipastikan gitu ya bahwa setiap node yang bersebelahan itu sudah bisa berkomunikasi. Jadi antara CHR1 ini dengan CHR2, nah ini kan ada kabel di sini mereka sudah bisa komunikasi. Begitu juga CHR2 dengan CHR3, nah ini juga sudah harus bisa komunikasi. Antara CHR1 dengan PC1, antara CHR2 dengan PC2, antara CHR3 dengan PC3. Jadi dipastikan itu dulu. Karena seringkali ada kasus konfigurasi OSPF-nya udah bener, tapi ternyata antar node yang saling berdekatan itu nggak bisa komunikasi, ya itu percuma juga gitu ya. Akhirnya nanti mereka nggak bisa bikin suatu protokol routing tuh di dalam itu. Makanya kita perlu memastikan koneksi antar node yang bersebelahan dulu. Ya. Yang pertama dari dari mikrotik ini ke internet dulu karena ini kan sudah connect ke NAT. Nah, NAT ini di sini ada DHCP server jadi harusnya Ether satunya ini, Ether 1 dari CHR1 itu saya set pakai DHCP, jadi dia dapetin alamat dari DHCP. Defaultnya sih kalau CHR biasanya Ether satunya udah langsung ya. Coba ya saya cek ya, IP address print.
Nah, ini dia udah langsung dapat nih alamat IP nih gitu ya dari Ether 1. Oke, berikutnya berarti ini udah bisa connect ke internet sih harusnya. Oke, udah dari router satunya. Kemudian sekarang kita bikin koneksi antara router 1 dengan PC 1 dulu ya, dengan PC 1. Ini ada di Ether 5. Di sini saya bikin subnet 1.0/24. Berarti saya bikin routernya 11 deh, /24. Kemudian interface-nya Ether 5 ya. Oke. Lalu PC-nya saya mau kasih alamat 1.2 deh. 1.2 gateway-nya 11. Oke, udah. Sekarang harusnya PC 1 bisa komunikasi dengan router. Oke, udah ya. Dia sudah bisa komunikasi dengan router. Berarti jaringan yang atas ini sudah, yang bawah sudah. Kemudian berikutnya bikin antara router 1 dengan router 2. Ini networknya di sini saya pakai kasus 00/30. Berarti untuk yang ini 01/30, interface-nya Ether 2 ya. Ether 2. Berikutnya saya masuk ke router yang sebelah kanan. Oke, ini baru masang. Kalau baru masang ini ya teman-teman, jadi biasanya kalau teman-teman beli perangkatnya Mikrotik gitu ya, atau teman-teman baru masang CHR, itu biasanya dia di Ether satunya itu ada DHCP client ya, nggak selalu ya, tapi biasanya aja sih. Nah, ini kita hapus saja karena saya kan mau ngasih alamat IP secara statis ya. Jadi saya akan hapus IP DHCP client remove 0 gini deh. Oke. Harusnya ini udah hilang. Oke, sudah hilang. Kemudian saya kasih alamat IP address 02/30 untuk interface Ether 1 ya. Ini yang menuju ke kiri ya. Oke, seharusnya ini sudah bisa komunikasi dengan yang sebelah kirinya. Ini ya, 01 ya. Kita bisa komunikasi. Jadi si router 2 sudah bisa komunikasi dengan router 1 via Ether 1-nya router 2. Ya, nanti masuk ke Ether 2-nya router 1. Oke, yang sebelah kiri udah, terus berikutnya yang ke bawah, ke PC 2. Saya akan kasih alamat di sini networknya 20/24, berarti saya kasih alamat 2.1 untuk gateway-nya. Address 2.1/24 untuk gateway-nya. Lalu untuk PC-nya sendiri saya kasih alamat 2.2 lah. 2.2/24. Gateway-nya 2.1. Oke, seharusnya PC 2 sudah bisa komunikasi dengan router via 2.1 ya. Oke, nah begitu juga PC 2 harusnya sudah bisa menghubungi router pertama alamat untuk yang Ether 2 gitu ya, 0.1 karena ini kan direct connected ya. Jadi harusnya ini sudah bisa ke sini nih. Kita coba ya, kita coba untuk 01-nya. Untuk 02 dia udah bisa. Nah, untuk 01-nya dia nggak bisa. Oh, karena di 01-nya ini saya nggak, jadi paketnya bisa ke sini, tapi dari router satunya dia nggak bisa balik ke PC 2, karena di router satunya kan nggak saya set default gateway-nya adalah si router 2 ini ya. Jadi kalau kepingin ini bisa ngubungi ini, ya harusnya saya kasih static routing. Tapi enggak dulu deh, karena di sini kita nggak akan bahas static routing, tapi kita akan bahas dynamic routing ya. Nanti berarti ini memang nggak bisa harusnya memang. Oke, sorry, berarti ini memang nggak bisa. Berarti PC 2 sudah bisa ngubungin router 2. Berikutnya selesai, yang ini sudah selesai, kiri selesai, bawah selesai. Yang ke kanan sekarang, yang berhubungan dengan router 3. Di sini 04/30, berarti saya kasih alamat IP 05 ya, 05 untuk yang ke kanan. Yang kanan itu Ether 2. Oke, lalu berikutnya sekarang saya masuk ke router yang ketiga. Oke, karena ini baru saya hapus dulu DHCP client-nya.
Oke, next saya kasih alamat IP 0.6/30 di interface Ether 1 yang ke sebelah kiri. Berarti sekarang harusnya dia udah bisa ngubungin 0.5 ya. 0.5 itu router 2 ya, sebelah kirinya. Oke, sudah bisa komunikasi. Lalu saya kasih alamat ke bawah yang Ether 5-nya. Di sini 3.0/24, berarti saya kasih 3.1 deh untuk Ether 5-nya. Oke. Berikutnya di PC 3 juga begitu. Di PC 3 saya kasih 3.2 deh. 3.2/24. Gateway-nya 31. Harusnya kita pastikan bahwa dia bisa komunikasi dengan gateway 3.1. Oke, bisa. Berarti sekarang yang saling bersebelahan itu mereka sudah bisa komunikasi ya. Sekarang mereka sudah bisa komunikasi, tapi yang saling bersebelahan aja. Jadi yang nggak bersebelahan kayak PC 1 ke PC 2, ini dia belum bisa berkomunikasi, belum bisa ya. Coba deh, ini PC 1 saya kan ping ke PC 2. 22 tadi alamatnya ya. Nah, ini dia time out nih, keterangannya time out. Berarti belum bisa berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan buat routing gitu ya. Kita akan implementasikan routing, tapi routing OSPF, routing dinamis ya. Dimana beberapa periode yang lalu kita sudah bahas yang static routing. Nah, caranya seperti ini gitu. Jadi ini kurang lebihnya sama sih tiga ini. Jadi yang pertama kita inisiasi dulu nih si router ID-nya. Nah, router ID itu formatnya adalah alamat IP, tapi dia bukan yang benar-benar alamat IP yang nempel di router. Ya bisa gitu ya, cuman yang jelas tuh just ID saja, ID dalam bentuk alamat IP. Teman-teman boleh kasih alamat IP yang memang IP asli di router tersebut, atau IP lain yang belum terpakai, itu boleh ya, bebas ya. Misalkan di sini studi kasusnya pakai 172.16 ya. Oke. Di router 1, ya sekarang saya akan masuk ke router 1. Masuk ke router 1. Oh, ini ya CHR 1. Routing OSPF ini ya, sesuaikan dengan ini. Routing OSPF instant set router ID ya. Ini wajib dilakukan ya. Instant set router ID di awal. Jadi di awal aja, setelah itu setelah di set ya sudah, berikutnya dia akan pakai itu terus. 16.0 ini router 1, jadi saya kasih 172.16.01 deh. Gini ya. Apa ini? Oke. SPF instant print. Bentar ya. Instance printer. Oh, dia sudah ada instansnya ya. Jadi secara default karena belum di reset ya. Jadi dia sudah ada konfigurasi instan. Nah, ini kita hapus dulu. SPF instan remove 0 kita hapus dulu. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa memang ya. Kita nggak bisa menghapus ini. Kita hanya bisa mengganti. Oke. Berarti instan set router ID bla 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 numbers 0. Nah, oke ya. Sekarang kalau teman-teman ketikkan routing OSPF instant prints, maka dia router ID-nya akan berubah nih, 01. Ini kita lakukan ke semua router ya. Jadi semua router kita ubah dulu. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah biar nggak tabrakan, karena secara default alamat yang diberikan adalah router ID-nya 0000 ya. Coba ya saya lihat di mikrotik yang kedua ini ya. Routing OSPF instant print. Nah ini ya. Nah ini kan akhirnya ID-nya kan tabrakan tuh gitu ya. Nah ini kita bikin unik, makanya kita perlu ngeset router ID itu pertama kali gitu ya, kalau kita mau menjalankan protokol OSPF. Oke, ini router kedua, routing OSPF instant set apa tadi? Set router ID
router ID-nya ini untuk router 2, 02, numbers 0, instant frame, oke, dipastikan, oke. Berikutnya untuk router ketiga, routing OSPF, terus instant set, router ID 03 untuk numbers 0. Routing OSPF instant print. Oke, ini ya. Dia sudah punya ID sendiri-sendiri nih, sesuai dengan number of routernya. Nah, berikutnya sudah nih, setelah kita set ID-nya dan dipastikan bahwa ID itu unik antar router dalam satu OSPF ya, dalam satu jaringan OSPF sebaiknya router ID itu unik semuanya. Nah, berikutnya kita tinggal memasukkan alamat network ya, yang perlu digarisbawahi adalah yang dimasukkan adalah alamat network, bukan alamat IP. Oke, ya. Nah, alamat network dari jaringan yang terkoneksi dengan dia. Jadi di dynamic routing itu sedikit berbeda dengan di static routing. Kalau di static routing kan yang kita definisikan itu adalah alamat network tujuan. Jadi kalau mau ke sini kita jalan lewat sini, itu static routing. Ya. Tapi kalau di dynamic routing yang didefinisikan itu adalah alamat IP yang nempel ke dia. Gitu. Jadi yang nempel ke dia yang mau dipublish itu alamat IP mana saja. Gitu. Nah, nanti jalurnya dia akan mencari sendiri. Gitu ya. Makanya diberi nama sebagai dynamic routing karena ada otomatisasi pencarian alamat nantinya. Oke. Kita kembali di sini. Nah, berarti kalau misalkan di router 1 gitu ya, yang didefinisikan bukan alamat IP ke router 3, ke PC 2, ke PC 3, tapi alamat yang nempel ke dia sendiri gitu ya. Jadi ini 10 sama 00/30 itu didefinisikan di router 1. Oke, sekarang saya masuk ke router 1. Routing OSPF network gitu ya. Add area backbone, kemudian networknya adalah networknya adalah 192.168.10/24. Ini ya, karena yang menempel tadi ini ya, ini 10 sama 00/30. Dan areanya diisi backbone begini saja. Begini dulu deh, karena di sini kita masih belajar yang single area, sehingga kita pakai area defaultnya yaitu backbone. Oke, 10 dimasukkan, kemudian masukkan juga yang ini ya, yang sebelah kanannya 00/30. Ini ya yang sebelah kanan. Oke. Oke, sudah. Sehingga kalau teman-teman lihat routing OSPF network print di sini akan ada dua entry tuh, yaitu 10/24 sama 00/30, semuanya di area backbone. Nah, begitu juga untuk router 2 dan router 3. Jadi router 2 yang kiri ke bawah ke kanan itu didefinisikan, untuk router ketiga berarti yang ke kiri dan ke bawah didefinisikan. Oke. Saya masuk ke router 2. Routing OSPF network add areanya backbone, kemudian networknya satu yang ke bawah dulu saya masukkan 20/24. Kemudian yang ke kiri 00/30 sama yang ke kanan 04/30. Oke. Sekarang kalau dilihat akan ada 3 entry ya. 20, 00 dan 04 gitu ya. Nah, ini dia akan menggenerate tabel routingnya secara otomatis. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel routingnya, ya. Nah, di sini akan ada value-value dengan entry A besar, D besar, dan O kecil. Nah, di mana O di sini, huruf O di sini menandakan bahwa itu didapatkan dari protokol OSPF. Gitu ya. Nah, begitu juga yang di router 1. IP rute OSPF, IP rute print. Nah, di sini akan ada nih, nah ini ya. Jadi 04 itu dia dapat dari OSPF, kemudian O-nya 20 ke kanan itu berarti dia juga dapat dari OSPF. Oke. Nah, sekarang giliran router 3. Router 3, oke. Sama juga routing OSPF network add areanya backbone
networknya yang ke bawah itu tadi 30/24. Saya masukkan juga untuk yang ke kiri itu 0.4/30. Oke. Nah, sekarang kita lihat routing OSPF network print-nya. Oke, di sini ada 2 entry dan kita lihat tabel routingnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa bentar, dia belum tergenerate. Nah, ini dia baru tergenerate. Nah, teman-teman bisa lihat dari router 3 ini, dia mendapatkan alamat untuk 00/30, berarti alamat antara router 1 dan router 2, itu secara otomatis, tanpa harus didefinisikan kayak static routing ya. Begitu juga untuk ke PC 1 ini ya. Di PC 1 kan 10/24, nah itu dia dapetin tuh dari OSPF. Ke PC 2 juga begitu, dia dapetin dari OSPF. Nah, jadi di OSPF ini lebih bisa dibilang lebih simpel lah ya gitu ya, lebih simpel karena kita nggak perlu mendefinisikan jalannya satu persatu. Oke, sekarang kita tes dari PC yang pertama, misalkan mau ngeping PC yang kedua, ping 192.168.22. Oke, bisa ya. Nah, ini kalau kita trace, saya trace misalkan ke 22. Nah, ini dia melewati router 1, alamatnya 11, kemudian melewati router 2 di 02, baru sampai ke PC 2. Begitu juga untuk ke PC 3 ya. 3.2 begini. Nah, ini dia akan melewati 4 hop tuh. Jadi ke router 1 dulu, 11, kemudian ke router 2, 02, lalu ke kanan ke router 3 yang di ether 1 ini, yaitu 06. Ya, nah. Kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk routing OSPF yang single area. Jadi, di single area, kita hanya menggunakan areanya backbone ya. Backbone itu area yang sudah didefinisikan secara default. Jadi stepnya itu mudah sih. Yang pertama kita definisikan router ID dulu, kemudian kita definisikan network yang terhubung kepada dia secara langsung. Gitu ya. Beda. Jadi kebalikannya static routing. Kalau static routing kita definisikan tujuannya, kalau di dynamic routing kita definisikan apa yang dia punya, yang nempel ke dia, gitu ya, dan yang ingin dipublish. Oke, kira-kira itu materi untuk single area OSPF. Kita akan lanjutkan nanti dengan multi area OSPF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.